Setelah di dalam tikar baru kita buka tutupnya. Pum, ya. Jadi ketika kita buka, itu uapnya akan berputar di sekitar kita. Nah, jadi nggak keluar uapnya itu. Sampai badan kita mengeluarkan keringat dari uap-uap air yang tadi. Itu nggak kemana-mana. Otomatis uap itu yang akan memanaskan badan kita. Sehingga racun-racun bekas rokok tadi, nikotin itu, dia akan keluar melewati keringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemukan kembali di channelnya Bang Zaini ya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sesuai dengan tema kita ya. Oke, dengan yang ada di thumbnail itu tentang permasalahan memperbaiki suara seorang perokok ya. Oke, banyak yang bertanya di situ. Jadi bahwasanya bagaimana sih cara memperbaiki suara ataupun pita suara seorang perokok ya. Nah, tentunya pada kaum laki-laki. Baik, apakah masih bisa diperbaiki? Bisa, jawabannya sangat bisa. Insya Allah ya, atas izin Allah, itu semua masih bisa diperbaiki. Nah, bagaimana caranya? Oke, ini dari pertanyaan dari subscriber kita ya. Nah, oke. Saya sudah bilang bahwasanya pertanyaan yang ada di subscriber itu, pertanyaan-pertanyaan itu akan saya gali. Ya, akan saya gali, akan saya berikan tutorialnya, akan saya berikan caranya. Makanya jika ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Nanti saya akan buatkan videonya ya. Baik, seperti itu. Nah, jadi begini. Suara seorang perokok tentunya kan sudah banyak mengalami ibaratnya itu kerusakan ya, kerusakan. Nah, itu sebetulnya tergantung dari cara kita berlatih, tergantung dari cara kita melatih suara kita gitu. Nah, apakah masih bisa? Insya Allah bisa, karena gini, saya pribadi ya, saya pribadi itu bukannya nggak ngerokok ya, bukan nggak ngerokok, tapi saya merokok, masih merokok. Nah, seperti itu. Jadi intinya gini, ketika kita merokok itu ada caranya, kalau memang kita ingin memperbaiki pita suara kita, ada tips dan ada caranya. Bagaimana? Oke, beberapa tips di sini bisa kita ikuti. Nah, ikuti langkah-langkahnya ya. Yang pertama, ini pengalaman dari saya pribadi. Yang pertama, ini ya buktinya kalau saya merokok ini. Saya merokok. Nah, di sini ada juga. Bukannya saya nggak merokok, cuman cara kita merawat itu ada. Oke. Nah, tips yang pertama. Oke, kalau dari pengalaman saya. Dan ini juga dari tips dari guru ngaji saya ya kemarin waktu itu. Oke, jadi begini. Kita bisa memakan seperti jenisnya nenas ya. Nah, nenas. Oke, jangan sembarangan memakan nenas. Ah, gitu. Kenapa? Karena gini, apabila nanas itu kita konsumsi begitu saja, itu malah bukan memperbaiki suara, tapi akan merusak pita suara kita. Karena nanas itu bersifat tajam gitu ya, akan membuat luka ya, luka pada pita suara. Nah, bagaimana caranya agar nanas bisa dikonsumsi untuk memperbaiki pita suara? Oke, nah caranya begini. Ini masalah nanas ya. Nanas itu jangan kita makan begitu saja. Contohnya gini, kalau kita makan begitu saja nanas, itu akan terasa di lidah seperti gatal ya. Di lidah ada gatal ataupun di tenggorokan ada gatal gitu. Itu kenapa? Karena kita langsung mengkonsumsi secara langsung. Nah, jadi bagaimana cara mengkonsumsi nanas supaya bisa menjadi obat? Oke. Untuk mengkonsumsi nanas kita harus potong terlebih dahulu ya. Potong, sudah dibersihkan, sudah dicuci dengan air bersih. Kemudian kita lakukan rebus. Nah, kita rebus terlebih dahulu nanasnya. Kita rebus. Kemudian air dari nanas tadi, ya, air dari nanas itu kita buang, kita keringkan. Kemudian nanasnya kita ambil, masukin ke piring. Nah, setelah dingin kita bisa mengkonsumsinya dengan enak gitu kan, enak. Nah, apakah cukup nanas saja? Kalau yang ibaratnya itu bisa cuman makan nanas saja, seleranya suka nanas ya bisa. Tapi kalau enggak, boleh dicampur dengan kecap ya. Nah, kecap asin ya. Kecap asin dicampurkan di situ karena kecap asin itu ada seperti mengandung garamnya ya. Nah, di situ. Garam juga sangat bagus untuk pita suara. Ini untuk yang perokok ya. Untuk perokok. Tadi nanas kan? Nah, kemudian airnya jangan sampai kita minum. Ya, jangan sampai terkonsumsi oleh kita air nanas tadi. Karena air itulah yang bersifat tajam. Nah, oke. Kemudian airnya tadi
kita buang, kita usahakan nanas tadi sampai kering. Nanas ya, nanas kita usahakan sampai kering, udah netes airnya turun. Kemudian baru kita minum, maksud saya kita makan. Ya, kita makan nanasnya itu. Kita makan secara perlahan tapi jangan sekaligus ya, karena takutnya nanti bagi yang nggak cocok nanti sakit perut atau apa segala macam ya. Nah, lebih enaknya itu dikonsumsi menggunakan kecap. Ya, menggunakan kecap. Terus, tips yang kedua, ini sangat, insya Allah ya, sangat ampuh. Tips yang kedua ini sangat-sangat ampuh. Apa itu? Oke, begini. Kalau yang tahu, itu bisa yang namanya, bisa dicari di Google ataupun di penelusuran. Itu ada yang namanya kulit manis. Ya, kulit manis. Kulit manis itu dicari, ikutin langkah saya ya, ditulis. Kulit manis dicari agak 4 biji. 4 biji itu biasanya di bumbu dapur ada. Ya, di bumbu dapur campuran dengan rempah-rempah itu kulit manis ya, 4 biji. Nah, kemudian daun ciplukan. Nah, bisa kalau nggak tahu daun ciplukan itu apa, biasanya di samping-samping rumah banyak. Ya, di samping-samping rumah banyak ataupun di tepi-tepi jalan itu banyak. Kemudian daun ciplukan tadi ya. Kemudian kita rebus ya. Kalau nggak tahu daun ciplukan bisa kita cari di browser. Pokoknya cari aja. Seperti apa sih batangnya ciplukan itu, seperti apa. Oke, kita cari daun ciplukan. Daunnya itu cabut ya, batangnya itu cabut sampai ke akar-akarnya ya. Nah, kemudian dipatah-patahkan. Tadi udah ada kulit manis 4 butir ya, 4 biji. Kemudian daun ciplukan. Itu kemudian kita remas terlebih dahulu. Nah, kemudian sebelum itu dicuci dulu lah ya, dicuci. Kemudian kita kumpulkan ada 4 kulit manis, ada batang ciplukan beserta daunnya. Ya, bukan buahnya juga ya, buahnya nggak payah. Yang jelas daun sama batangnya tadi, akarnya dibersihkan juga. Kemudian kita gabungkan terlebih dahulu yang ini. Kita remas seperti daun ciplukan tadi, kita remas ya, kita remas. Kemudian kumpulkan dalam satu tempat ataupun wadah seperti baskom ya, baskom. Kemudian setelah tercampur dengan kulit manis tadi, kita rebus. Ya, kita rebus di dalam sebuah dandang. Tahu dandang ya, panci. Kita rebus itu dalam ukuran yang agak banyak lah, airnya sekitar 1 ember hitam yang sedang itu ya, airnya. Kemudian di dalam itu kita masukkan seperti contohnya daun asam jawa bisa. Daun asam jawa kita masukkan juga, kita rebus juga di situ. Kemudian kita tutup sangat rapat ya, biar airnya sampai benar-benar sampai mendidih ya, teman-teman ya. Oke, ya Bang-bang ya semua, Bapak-bapak. Ini untuk yang perokok. Ini cepat loh reaksinya, cepat. Nah, jadi setelah kita rebus air ini tadi ya, ada kulit manisnya, ada batang ciplukannya, dan ada daun asam jawa ya di situ ya. Kemudian cukup 3 itu saja. 3 itu. Setelah itu tadi mendidih, airnya mendidih, kita usahakan masuk di dalam sebuah ruangan yang sangat sempit, ataupun kita, kalau saya dulu itu saya menggunakan tikar. Ya, tikar kan ada itu yang dibuka bisa 3 lapis itu kan. Nah, itu yang seperti plastik itu modelnya. Itu saya buat bulat, lingkaran bulat. Saya buat lingkaran bulat. Ya. Kemudian di atasnya kita tutup dengan menggunakan kain sarung. Nah, usahakan jangan sampai jatuh kain sarung itu ya. Kemudian dandang tadi yang sudah airnya mendidih, itu kita masukkan ke sana. Ya, jangan diserakkan, kita bawa dandang itu ke dalam, masuk ke dalam tikar itu. Tikar posisinya bergulung ya. Bergulung di sekeliling kita ini, bergulung, kita di tengah-tengah tikar tadi ya, di tengah-tengah tikar. Kemudian setelah dipastikan tutupnya aman, kain sarung tadi aman ya, aman, dan tikarnya pun tidak masuk udara di situ, pastikan memang angin nggak masuk gitu ya. Kemudian kita langsung membuka tutup dandangnya, buka, jadi kan masih ada uap tuh, uapnya jangan dibuka setelah masak tadi, jangan dibuka ya. Setelah di dalam tikar tadi baru kita buka ya. Ingat apa yang saya sebutkan tadi. Setelah di dalam tikar baru kita buka tutupnya. Ya. Jadi ketika kita buka, itu uapnya akan berputar di sekitar kita. Nah, jadi nggak keluar uapnya itu. Sampai kita ini posisi kita sudah ibaratnya tuh, maaf sebelumnya kita hanya menggunakan celana pendek ya. Celana pendek dan tanpa baju ya. Kita buka bajunya hanya menggunakan celana pendek.
Kemudian kita diam dalam tikar itu, diam saja. Sebagaimana sampai badan kita mengeluarkan keringat dari uap-uap air yang tadi. Ya, beda dengan mandi uap, beda ya, karena ini kalau mandi uap itu hanya untuk merilekskan badan ya, tapi kalau ini memang untuk obat ya, yang tadi kulit manis dan daun ciplokan dan daun asam, ingat. Nah, sampai benar-benar badan kita mengeluarkan keringat ya, karena kita kan posisi tertutup nih, kita posisi tertutup rapat, jadi uap itu nggak kemana-mana, otomatis uap itu yang akan memanaskan badan kita, sehingga racun-racun bekas rokok tadi, nikotin itu dia akan keluar melewati keringat ya, keringat kita akan keluar, itu nanti kalau bahasa Jawanya kopios ya, kopios gitu. Jadi setelah keringat itu keluar, kita pastikan badan kita itu nanti akan langsung reaksinya langsung. Ketika kita keluar dari tikar itu nanti ya, itu kepala kita akan terasa enteng sekali. Tes kalau nggak percaya, enteng ya. Ini cara yang sangat ampuh, saya sering melakukan ini, biasanya itu saya melakukan paling tidak itu 1 bulan 1 kali ya, yang seringnya sih 2 bulan, yang pastinya dalam 2 bulan itu saya pasti ada melakukan ya sampai sekarang, karena memang saya memang perokok ya, saya memang perokok. Jadi itu tadi makanya saya memberikan tips suara, karena saya sudah mengalami ibaratnya itu dari nol sampai saya benar-benar ibaratnya itu, mohon maaf sebelumnya, sampai saya memang tahu gitu ibaratnya itu mengolah suara itu seperti apa, vokal itu seperti apa. Nah, sedangkan saya masih merokok, ini suara saya besar kan. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan, walaupun suara kita besar, kita bisa mengolahnya. Nah, karena mayoritas suara kita besar adalah perokok ya kan, perokok itu bisa kita kontrol untuk seperti mengaji dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nada rendahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di situ kita bisa mengolah suara kita, walaupun seperti ini ngomongnya kayaknya besar suaranya kan, tapi masih bisa kita olah. Nah, dari situ kita pelajari semuanya. Nah, hanya ada 2 tips itu tadi. Ya, 2 tips. Jika ada masukan yang lainnya silahkan ditambahkan. Kita membantu teman kita dalam mengembangkan pita suara ataupun perbaikan suara ya. Ya, kita bantu sama-sama. Jika ada masukan silahkan, karena itu adalah saya berbagi apa yang sudah saya lakukan. Jika belum saya lakukan, saya tidak akan membagikannya ke sosial media ya. Jadi begitu, apapun pengalaman saya, insya Allah yang sudah saya lakukan dan berhasil, saya akan berbagi ya. Nah gitu, jadi teman-teman juga nanti bisa mengikuti caranya ya, begitu. Jadi 2 tips tadi ya, ingat, nanas dan kita berkurung di uap, bukan mandi uap ya, beda, berkurung di uap, ingat itu ya. Baik, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Dan nantinya apabila ada pertanyaan silahkan dipertanyakan, insya Allah saya akan menjawab, bahkan nanti saya akan buatkan kontennya. Terima kasih yang sudah bertanya tentang perokok, masih bisa suaranya bagus nggak mas? Itu terima kasih ya, terima kasih. Dan komentar-komentar lainnya juga saya ucapkan terima kasih telah bergabung di channel ini. Terima kasih banyak, semoga teman-teman tetap selalu mendukung channel ini. Jangan lupa tekan tombol jempolnya ya, tombol jempolnya, dan share, bagikan kepada teman-teman, adik-adik kita dan semuanya ya. Baik, semoga bermanfaat video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.